Baik, Anda siang ini kuliah dengan saya sebagai penanggung jawab mata kuliah, ya, belajar tentang kajian pemilu dan demokrasi. Ya. Kita belajar tentang hubungan antara pemilu dan demokrasi atau demokrasi dan pemilu, ya, gitu. Saya belum merevisi RPS saya tahun yang lalu, jadi semester genap yang lalu sudah ada RPS, rencana pembelajaran semester, tapi ini saya ingin melakukan perbaikan, ya, sesuai dengan kebutuhan karena kita sudah menyelenggarakan pilkada serentak 2 kali, ya. Baik, sebagai PJNK saya menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan bagaimana penyelenggaraan atau manajemen kelas daring, ya, atau kita nanti suatu waktu tidak kuliah daring terus, tapi Anda bisa datang juga kuliah offline di CSWS, gitu ya, harus gitu ya, karena ini kalau kita nunggu COVID selesai ya, sampai 10 tahun gitu ya. Baik, yang penting kita mempraktekkan dan mentaati protokol kesehatan. Baik, pada siang ini saya memberikan pengantar ringkas saja, ya, tidak bertele-tele dulu. Yang penting adalah Anda bisa membaca beberapa literatur yang bisa diakses secara gratis, ya, di website kemitraan, di mana Pak Rahman Surbakti menjadi konsultan senior di institusi itu, dan karya-karya yang dihasilkan atau diterbitkan oleh lembaga kemitraan itu sudah banyak tentang pemilu. Baik, saya berkomentar sedikit, mungkin keliru komentar saya bahwa kajian-kajian yang dilakukan oleh kemitraan itu adalah hasil dari riset, ya, riset empiris, ya, jadi memang perlu dibaca. Yang mungkin sedikit aspek teoretiknya. Nah, dalam kelas ini saya akan mencoba memberikan pengetahuan teoritisnya. Jadi kalau prakteknya itu sudah banyak, dan kajian-kajian yang sudah dipublikasi di jurnal demokrasi atau komparatif politik itu juga cukup banyak, yang sebagian ada di koleksi yang dimiliki oleh Departemen Ilmu Politik, divisi hard copy-nya ada, silakan Anda bisa pinjam, baca kalau Anda tertarik. Tapi saya juga perlu menekankan, kalau Anda ingin menulis tesis tentang topiknya pemilu dan demokrasi, itu jangan dicampur aduk dengan topik marketing politik atau representasi politik. Itu jauh, ya, itu beda sama sekali, ya, bagi siang dan malam. Jadi kalau kita belajar tentang kajian pemilu dan demokrasi, itu problemnya bukan persoalan tentang kandidasi, representasi, nggak ada hubungannya. Ya, kita harus mengukur misalnya bagaimana praktek dari implementasi sistem presidensial di Indonesia dengan efektivitas pemerintahan di tingkat nasional. Nah, seperti itu kita belajarnya, ya. Baik, saya awali di sini, ya. Judulnya kajian pemilu dan demokrasi. Maka pada kesempatan ini saya akan mengajak Anda sedikit melihat ke belakang, ya, karena konsep pemilu ini adalah sebagai kosakata yang tarik ulur, ya. Pemilu itu bukan hanya kepanjangan dari pemilihan umum. Pemilihan umum, apa yang dipilih? Ya, yang dipilih adalah elit politik. Apa yang dipilih? Yang dipilih adalah presiden. Apa yang dipilih? Yang dipilih adalah perdana menteri. Apa yang dipilih? Gubernur, bupati, kepala daerah, RT, RW, ketua senat, ketua BEM. Pemilihan umum. Ya, tapi ini seolah-olah melekat suatu definisi ini. Mempet buku. Ya, pemilu, ya, ini bukan hal yang jangan seperti orang awam, ya. Saya mengajak Anda untuk berpikir sedikit dengan abstraksi yang lebih tinggi, ya. Jangan kita membiasakan diri mengikuti pemikiran orang awam. Misalnya kalau pemilu itu identik dengan money politik, gitu ya. Pemilu identik dengan keterlibatan parpol sebagai peserta pemilu. Pemilu identik dengan mobilisasi, ya. Kita harus hati-hati melihat sejarah pemilu. Pemilihan umum. Ada kata pemilihan. Ya. Ya, ada kata pemilihan plus kata umum.
Ya, kita sering salah memahami antara election and electoral. Kalau biasa nih ada kata pemilihan umum, langsung kita tempel di depan dengan kata general election. Langsung kita secara saklek mendefinisikan secara harfiah misalkan pemilihan umum. Nah, tapi kalau elektoral ini terkaitan dengan ciri-ciri sistem pemilu, praktek pemilu. Ya, ciri-ciri sistem pemilu, praktek pemilu, konversi suara ke kursi. Nah, di sini elektoralnya. Oke, ya. Jadi ini tidak saya bahas sekarang, tapi detailnya ini jadi satu pokok bahasan tersendiri, ya. Jadi nanti saya akan mengajak Anda semua untuk mengetahui konsep dasar dari election. General election dan electoral itu dua hal yang sangat berbeda, jangan dicampur aduk, saya mohon ya. Lalu akhirnya nanti kita akan mengetahui sebenarnya apa sih hubungan antara pemilu dengan demokrasi. Demokrasi itu macam-macam, ya. Kalau Anda baca buku ini, ya, ini sudah terbit. Ini hasil dari makalah di International Conference ya tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Departemen Ilmu Politik Fisip UNER. Itu saya bukukan ya menjadi pemilu dan demokrasi sebuah bunga rampai. Saya di situ menuliskan di prakata, di kata pengantar, saya di situ menuliskan sejarah demokrasi dan pemilu karena kita sekarang ini sibuk mempersoalkan kosakata pemilu dan demokrasi. Ya, seolah-olah kita sudah menjadi ahli pemilu, seolah-olah kita sudah menjadi ahli demokrasi. Kita tidak bisa hanya bilang pemilu dan demokrasi mempunyai hubungan erat, karena pemilu itu adalah sebagai praktek demokrasi. Pemilu adalah sebagai mesin demokrasi. Pemilu adalah sebagai indikator demokrasi. Pemilu adalah sebagai tolak ukur demokrasi. Bukan hanya itu, kita tidak belajar itu aja. Tapi kita harus membongkar bagaimana pemilu dan demokrasi itu menjadi suatu kajian dari para akademisi, dari para pembelajar perbandingan politik, dari para pembelajar S2 ilmu politik di Fisip UNER juga. Jadi, ketika nanti kita belajar tentang pemilu dan demokrasi, itu relasinya punya nuansa yang terkait dengan perjuangan kelas menengah, ya. Kelas menengah yang menerapkan ketika di Inggris itu ya, itu meneguhkan sistem absolutisme, ya. Jadi raja saat itu menerapkan sistem absolutisme. Ya, ini kemudian dilawan oleh para kelas menengah. Kelas menengah di Inggris saat itu namanya salah satunya kelas baron, ya. Nah, itu dia bosan dikelabui terus oleh penguasa, oleh raja. Ya, sehingga raja memiliki kekuasaan sewenang-wenang. Lalu mereka akhirnya memunculkan suatu perjuangan yang nanti tertuang dalam Magna Carta. Gitu ya, sejarahnya seperti itu. Ya. Nah, perjuangan kelas menengah melawan absolutisme raja itu lahir sebelum ada revolusi di Prancis yang menghasilkan atau memperjuangkan paham rasionalisme. Nah, oleh karena itu, dari perjuangan mereka, lalu mereka masuk mengaitkannya dengan ini. Jadi ketika kita bicara tentang demokrasi pemilu, sebenarnya ada kaitan antara konteksnya. Konteks ketika pada masa itu ya, di Eropa, di Inggris itu, ada absolutisme kekuasaan yang meneguhkan peran dari raja. Ya, ingat ya abad 15-16 saat itu bagaimana Inggris gitu ya kacau balau, tapi dia memilih menjadi sistem parlementer. Dia tidak memilih sistem presidensial. Ini mempunyai kaitan dengan eksistensi dari pemilu. Jadi saya ulangi pada Anda bahwa kosakata pemilu dan demokrasi itu adalah bukan Anda, saya minta jangan memahami seperti orang awam gitu ya. Tapi Anda harus lebih tahu, meskipun Anda sekarang sudah jadi konsultan pemilu dan sebagainya, tapi sebagai pembelajar ya yang sedang mengambil mata kuliah ini, mari kita membongkar sedikit tentang konsep-konsep lahirnya sejarah pemilu, lahirnya partai politik, Giovanni Sartori, atau teori the Duverger Law ya.
itu kita harus pahami satu persatu. Jangan Anda lihat apa yang terjadi seperti sekarang, ya, karena ini adalah kita mata kuliah yang namanya kajian. Oke. Terus yang kedua, di era perkembangan demokrasi modern, kemudian ada orang di Amerika nih, Robert Dahl dan Larry Diamond, yang dia ngotot ingin memperjuangkan. Ya, karena Amerika itu adalah sebagai pelopor demokrasi, maka ilmuwan-ilmuwannya yang ada di kampus, di universitas itu diajak untuk mengkonsepkan demokrasi. Demokrasi sebagai sarana legitimasi dari penguasa dalam memilih sistem pemilunya. Ini yang menarik, ya, kita belajar Robert Dahl dan Larry Diamond. Tapi kita juga tidak bisa melupakan bahwa ketika Amerika, ya, yang dianggap sebagai salah satu negara pelopor demokrasi itu juga punya sejarah kelam, ya, terhadap pemberian hak-hak kesetaraan, terutama terhadap orang kulit hitam, ya, karena tidak semua warga negara Amerika itu punya hak pilih dalam pemilu, ada politik diskriminasi, ya. Nah, kita juga nanti ikut melihat bagaimana konsep demokrasi yang Anda pahami sekarang versi Robert Dahl, Huntington, Larry Diamond dan lain-lain beda dengan apa yang dikonsepkan oleh filsuf Plato dan Aristoteles. Karena si Plato dan Aristoteles ketika dia membuat konsep demokrasi itu adalah untuk mengukur jumlah orang yang memerintah. Ya, kalau yang memerintah adalah kaum bangsawan, maka sistemnya adalah aristokrat. Kalau yang memerintah satu orang, namanya monarki. Kalau banyak orang, namanya demokrasi. Demos dan krasi. Seperti itu. Lalu berikutnya, saya nanti akan mengajak Anda ya, minggu depan. Itu kita melihat ciri-ciri sistem pemilu. Ya, ciri-ciri sistem pemilu itu apa aja. Lalu sistem pemilu ini saya pakai sebagai cara untuk mengevaluasi implementasi demokrasi di negara, karena demokrasi itu pemilu bukan hanya ada di negara demokrasi, tapi juga ada di negara yang non demokrasi, ya. Tapi apakah negara demokrasi memenuhi ciri-ciri sistem pemilu? Ya, sebagian iya, sebagian tidak. Nah, ketika kita bilang negara non-demokrasi, maka nama lainnya adalah otoritarian. Oke. Lalu minggu berikutnya, jadi ini besok minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, kita belajar tentang sistem kepartean. Ya, meskipun di mata kuliah ini ada khusus untuk mahasiswa PPL, kalau nggak salah ada mata kuliah sistem kepartean dan pemerintahan kalau nggak salah. Tapi saya akan mengambil fokus ini jadi satu topik bahasan yang berjudul sistem multipartai, proporsional, ya, dan struktur pemungutan suara. Itu jadi satu pokok bahasan. Itu yang utama. Lalu selanjutnya saya akan mengajak Anda untuk ini saya sudah mahasiswa, TKP-nya sudah nggak ada yang bisa diajak untuk memberi kuliah secara offline ya. Saya ingin mengajak Anda sebenarnya nanti di pertemuan ke-7 atau ke-8 bagaimana cara menghitung suara menjadi kursi, ya. Itu bisa dipelajari, ya. Kalau Anda tertarik, silakan Anda juga bisa belajar ke mahasiswa yang mengambil peminatan tata kelola pemilu. Tapi intinya adalah dari sekian topik bahasan saya akan menunjukkan pada Anda bahwa ada pertama, ya. Untuk minggu depan kita belajar tentang konsep pemilu dan konsep demokrasi. Saya akan mengajak Anda untuk flashback ke belakang. Jangan Anda pahami pemilu dan demokrasi sebagai konsep yang jatuh dari langit, yang lalu populer, yang lalu dari ini menyebabkan banyak munculnya konsultan-konsultan politik, yang dari ini lalu memunculkan banyak lembaga-lembaga survei dan sebagainya. Saya tidak melihat yang sekarang, tapi kita karena belajar pemilu dan demokrasi dari perspektif keilmuan, karena judulnya ada kajian, maka kita harus paham secara histori, ya, secara sejarah, ya, bagaimana munculnya sistem pemilu, ciri-ciri sistem pemilu, perdebatan dan penerapan sistem pemilu. Lalu kita juga bicara tentang sistem parlementer dan sistem presidensil. Ya, nanti kita juga belajar tentang bagaimana penelitian si John maupun si Scott Mainwaring dan lain-lain ketika dia berdebat tentang sistem pemilu dalam negara yang demokrasi
dan non-demokrasi, sistem pemilu pada negara yang seperti Indonesia, ya, yang multi partai, dan pada negara yang sedikit partai, bipartai itu sangat berbeda, punya konsekuensi pada praktek demokrasinya. Lalu kenapa sistem kita adalah bersifat hybrid, perkawinan antara sistem proporsional dan non proporsional, atau perkawinan antara sistem parlementer dan sistem presidensil, ya? Karena kita ada pilkada serentak, pilpres serentak, dan itu aneh di seluruh dunia. Makanya negara-negara luar itu banyak tertarik untuk belajar tentang sistem pemilu di Indonesia, karena berani-beraninya menyelenggarakan pemilu yang bersifat serentak. Oke, saya tidak mengkritik, tapi ini punya risiko besar, gitu ya, secara keilmuan. Ya, kita praktek gabung-gabung aja semua. Ya, terus berikutnya di pertemuan ke berapa ini? Pertemuan ke-3, ke-4 kita bicara tentang fungsi pemilu. Ini sudah, lalu kita membahas prinsip-prinsip elektoral dalam praktek kepemiluan, dalam praktek elektoral. Lalu kita juga, saya akan mengajak Anda untuk belajar tentang sistem elektoral dan konsekuensinya, termasuk sistem pemilihan sistem multipartai. Kenapa dalam setiap pemilu kita selalu ada penambahan jumlah partai? Kenapa nggak dihentikan aja? Cukup 10. Misalnya kita bicara nanti tentang sistem pemilu yang ideal, partainya harus berapa, lalu dapilnya juga harus berapa, gitu ya. Terus ini masih ada perdebatan juga parliamentary threshold dan presidential threshold, itu penting apa enggak, punya konsekuensi apa dan sebagainya. Kita belajar itu ya secara teori. Prakteknya juga nanti kita lihat sebagai bentuk dari kemampuan Anda dalam membaca realitas atau fenomena yang sudah ada. Lalu nanti saya ajak Anda juga membahas tentang desain sistem pemilu dan kompetisi antar partai. Juga bicara tentang malpraktek pemilu, khususnya dalam praktek money politik itu, ya. Saya ajak Anda semua untuk bisa mengevaluasi, ya, kelemahan dan kelebihan sistem pemilu. Yang mulai dari kemarin, yang pemilihan presiden yang digabungkan itu ya, pemilu serentak yang telah mengubah sejarah perpolitikan nasional di Indonesia dan sejarah kepemiluan di Indonesia.